我怕沈素冰这个贱人。沈素冰不是傻子，统管内门。您父亲贵为仙门丹，只要你杀了谭云，亲自出手杀了谭云，为师会定时教你丹。是徒儿愚钝了。鸿蒙火焰肯定不。丹鼎和本命真火，大品尊鼎内的器皿，神魂青云草，7阶灵药天蚕。师傅实在是太厉害了。您到底多大？问这个作甚？看起来多大？师傅，最亲的人了。为师可有言在先，您就告诉徒儿嘛，快给徒儿看看。Halo guys, welcome back to Kobe Movie dan akhirnya setelah si anak beruang, maksudnya si anak Pak Boy ya guys ya. Buat kalian nonton di bagian spoiler untuk part yang baru update baru-baru ini pasti kalian tahu. So kita gaskan untuk sang dewa Pak Boy melanjutkan part 91 episode 112 Nitian Cejun. Dan sesuai spoiler kemarin, kita bakal melihat keasikan Han Yun membuat pil kebangkitan jiwa bersama Shan Suping. Selain itu, di sini Suping dengan beraninya guys menggoda-goda Han Yun sampai memeluknya dan terus merayunya. Wadidaw, dewa Pak Boy memang beda ya. Cewek yang datang sendiri menggoda dia guys. Kalau kita mah ngegoda cewek yang ada dapat tamparan kasih sayang di muka sampai merah. So langsung saja kita masuk ke part 91 NTZZ Nitian Cejun against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Selamat menonton. Di part sebelumnya, kita sudah melihat Han Yun yang akhirnya bertemu dengan muridnya yaitu Suping. Murid sekaligus ketua divisi dia guys, cukup mengherankan. Ada juga yang mengatakan kalau si Suping ini merupakan reinkarnasi dari istri Han Yun semasa dia masih menjadi dewa guys. Entah benar atau tidak, kita lihat saja nanti ya. Setelah mendengar kisah kasih sedih pilu dan menyedihkan akan kematian sang ayahnya Suping, yang dikhianati dan dijebak oleh ketua divisi pil gerbang suci yang sekarang guys, membuat Han Yun merasa iba dan kesal ingin membantunya balas dendam. Tapi untuk sementara ini, mereka berfokus untuk membuat pil kebangkitan jiwa dulu. Sementara di sisinya Luwu, dia mendapatkan berita kalau bawahannya alias Jiang Xia itu sudah terbantai. Emosinya pun memuncak sampai merasa kalau hidupnya itu begitu sial guys, karena selalu gagal membantai Han Yun. Namun tiba-tiba muncullah sang tetua ketiga yang menjelaskan kalau kematian Jiang Xia itu disebabkan oleh Han Yun. Tentu Luwu awalnya tidak percaya guys. Namun setelah mendengar penjelasan Han Yun yang memiliki jimat penyerang tingkat menengah, akhirnya dia pun percaya. Dan di sini mereka pun mulai membicarakan rencana kerjasama untuk membantai Han Yun. Namun karena sekian banyak percobaan pembantaian sang dewa Pak Boy, apalagi yang dikirim itu selalu bawahannya Luwu, sehingga Luwu itu jadi takut guys. Dia takut kalau Han Yun sudah mengetahui rencananya dan memberitahukan rencananya ini kepada Diakon Shen dan Shan Suping. Namun untuk apa Luwu takut? Kita ingat guys, latar belakang Luwu itu luar biasa, di mana ayahnya Luwu itu merupakan seorang tetua keempat divisi pil gerbang suci, dan guru ayahnya itu merupakan ketua gerbang divisi pil gerbang suci yang sekarang guys. Wait, sebentar dulu. Kita ingat yang menjebak ayahnya Suping itu merupakan ketua divisi pil gerbang suci yang sekarang, yang bernama Kong Sun Yanchun. Dan sekarang terungkap kalau Kong Sun Yanchun ini merupakan guru dari ayahnya Luwu guys. Martikan kalau ini merupakan lingkaran balas dendam, yang dimana cepat atau lambat Suping akan melawan si Luwu. Setelah itu ayahnya Luwu, baru setelah itu guru sang ayah yaitu Kong Sun Yanchun yang merupakan ketua divisi pil gerbang suci yang sekarang guys. Sekaligus orang yang menjebak ayahnya Suping. Wow, gila ya, ceritanya itu nyambung dari awal sampai akhir. Lanjut, tetua ketiga meyakinkan dengan latar belakang Luwu yang begitu hebat, Suping sama sekali tidak akan bisa berani menyentuhnya guys. Tetua ketiga juga menyarankan sebuah ide cemerlang, di mana dia yang bakal turun tangan untuk membantai Han Yun sendiri. Namun untuk imbalannya, dia ingin agar Luwu membicarakan hal baik soal anaknya yang bernama Pang Tong di hadapan ayahnya Luwu guys, supaya si Pang Tong ini dijadikan murid langsung ayahnya Luwu nanti.
Yang berarti hanya akan melawan tetua kali ini. Sementara itu di sisi lain, semua bahan membuat obat pil kebangkitan jiwa sudah siap. Karena waktu yang sudah tidak banyak, hanya akan langsung membuat pil itu sementara Suping mempelajarinya sendiri. Suping penasaran berapa lamakah sang guru akan mengajarkannya soal pemurnian pil. Tanyun hanya menjawab kalau dia ada waktu maka akan dia ajari. Masalahnya, sekarang itu Tanyun gak bisa menggunakan api Hongmeng untuk memurnikan pil guys. Karena kalau dia gunakan bisa-bisa terungkap identitasnya di hadapan Suping. Sehingga dia meminta cara lain yaitu meminta api sejati bawaan milik si Suping. Tentu saja Suping itu bingung. Kenapa gurunya yang merupakan seorang Grandmaster tapi tungku pil dan api sejati bawaan pun nggak punya dia. Kayak mana coba gitu kan? Tanyun dengan pintar beralasan kalau semua ini dia lakukan agar pembelajaran pemurnian Suping jadi lebih jelas. Anjay, bisa aja ngelesnya nih si Dewa Pakboy. Suping yang mengerti pun mengeluarkan api sejati bawaannya. Bisa dibilang api milik Suping itu termasuk lumayan karena sudah mencapai tahap venerable kelas menengah. Hanya menjelaskan kalau ada 3 langkah dalam memurnikan pil kebangkitan jiwa. Di sini dia pun menunjukkan cara yang pertama. Saat mereka memulai prosesnya, Suping menyadari kalau kesadaran spiritual milik sang guru itu masih berada di ranah jiwa janin tingkat 1, sangatlah rendah. Dia pun beralasan kalau dirinya terluka parah karena telah gagal menerobos sebelumnya. Membuat Suping merasa tidak enak kepada sang guru guys. Sehingga proses pemurnian pil pun dilanjutkan. Nah, rumput awan jiwa azur ini akan digunakan sebagai pengganti rumput giok kebangkitan yang waktu itu diracuni guys. Sama-sama merupakan bahan obat di tingkat 8. Nah, setelah itu juga, tungku pil itu harus dibakar sampai warnanya berubah menjadi merah keputihan. Barulah rumput awan ini dimasukkan ke dalamnya. Nantinya isinya itu akan berubah menjadi hijau. 3 menit kemudian barulah masukkan semua bahan obat yang telah disiapkan. Mantap sekali. Tapi satu hal guys, percaya atau tidak, Tanyun telah mempertahankan suhu api dalam tungku itu selama kurang lebih setengah bulan lamanya. Tanpa minum, tanpa makan, terus mengeluarkan kekuatan untuk menjaga suhu selama kurang lebih setengah bulan. Wadidaw. Melihat kehebatan sang guru pun, Suping menjadi yakin tidak ada yang bisa menandingi kemampuan gurunya ini. Tanyun menyadari kalau Suping telah menatapnya sudah lebih dari 10 hari guys. Waduh, bisa-bisa benih cinta terbentuk nih mah. Suping pun ingin sang guru menjawabnya jujur satu pertanyaannya. Dia pun dengan berani bertanya berapakah umur sang guru. Namun tidak dijawab. Di sini Suping sangat penasaran dengan tampang asli sang guru guys. Dia ingin hanya melepaskan jubah kuda-kuda nafas dinginnya karena dia tahu jubah itu bisa mengubah penampilan, ditambah Master Alchemist itu bisa tetap awet muda dengan pil obat. Jadi ya dia penasaran nih sama tampang aslinya Tanyun udah tua ataukah masih muda. Dia pun terus merayu Tanyun dengan mengatakan kalau gurunya itu merupakan satu-satunya orang yang dia sayangi di dalam hatinya. Namun Tanyun tetap bersikeras untuk menolak menjawabnya. Suping sampai memeluk Tanyun dari belakang guys. Wadidaw. Kalau mengimlet ini bisa-bisa Suping dilabrak karena jadi pelakor dia guys. Aduh kacau balau. Yang ternyata Suping hanya ingin memijit sang guru guys. Ya elah. Pijatannya begitu hebat karena dia selalu belajar memijit sang ayah waktu ayahnya terpuruk guys. Sungguh sedih. Melihat kisah yang begitu sedih, hanya pun meyakinkan kalau suatu hari nanti Suping itu akan menemukan orang yang dia sayangi. Suping lagi-lagi ingin mengetahui tampang asli sang guru guys. Sang guru pun menjawab kalau tampangnya itu masih seperti di usia 20 tahunan. Membuat Suping terkaget-kaget sampai dia ingin melihatnya secara langsung. Nah lo kan, kena di si Tanyun. Masuk jebakan Batman dia guys. Dirayu-rayu, digoda-goda sampai menjawab.
Ini Suping kalau dia lihat nakal juga ya guys ya. Kayaknya tipe-tipe cewek penggoda gitu mah ini mah. Bahaya. Eits, kalian penasaran kan apakah Hanyun akan menunjukkan tampang aslinya ataukah tidak? So mari kita lihat guys. Apa yang bakal terjadi setelahnya di spoiler kali ini? So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 92 NTZZ episode 113 Nitian Cecun yang bakal rilis di hari Senin nanti. Jadi guys, nantinya Suping mengaku satu hal, yaitu dia mengatakan kalau dirinya yang merasa sangat bersalah kepada satu orang. Dan semakin kesini dia juga merasa semakin menyesal. Alasan dia menyesal itu karena menganggap orang itu sebagai seorang sampah di awalannya. Nah, di sini Mimin yakin guys, yang mereka bicarakan itu adalah si Hanyun alias murid tukang. Suping menyesal telah menganggap Hanyun sebagai sampah di awalnya, dan sekarang makin menyesal karena Hanyun yang ternyata sangat berbakat. Pastilah seperti itu. Hanyun pun memberi pesan penting kepadanya, di mana dia mengatakan kalau di dunia ini tidak peduli dia itu murid langsung ataupun murid tukang, semuanya harus tetap dihargai. Pasti yang dimaksud itu adalah si Hanyun. Selain itu, Hanyun memberitahukan Suping suatu rahasia gitu guys, di mana dia mengatakan kalau rahasia itu sama sekali tidak boleh sampai bocor keluar. Dan kalau sampai bocor, sang guru sendiri bakal turun tangan untuk memberikan hukuman langsung. Membuat Suping langsung bersujud dan bersumpah kalau rahasia yang diberikan oleh sang guru itu akan dia jaga sampai meninggoy guys. Wow, kira-kira rahasia apa ya? Jadi penasaran kan Mimin? Masa iya guys, Sid hanya membongkar wujud aslinya di hadapannya? Itu sangat tidak mungkin. Selain itu, nantinya pil kebangkitan jiwa akan terus dilanjutkan pembuatannya. Karena tersisa beberapa hari lagi sebelum Suping menyerahkannya ke gerbang peri guys. Ya kita lihat saja nanti ya guys ya. Tapi satu hal yang pasti, musuh selanjutnya Hanyun adalah si tetua ketiga. Untuk pertama kalinya Hanyun melawan seorang tetua di gerbang dalam guys. So selesai dulu untuk part 91 NTZZ. Asli ya, bikin kalian penasaran kan rahasia apa yang disebutkan oleh Hanyun? Ya, kita bakal tahu nanti di hari Senin ya guys ya, untuk part 92 episode 113-nya nanti. Dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie. So thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.